Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-35 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Mewaspadai Serigala. Kita baca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 15 hingga ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 7, ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Sobat setia yang terkasih, banyak orang suka berpikir bahwa kita dapat mempercayai para pemimpin agama. Pemimpin agama biasanya mendapat peringkat tinggi di dalam jajak pendapat tentang orang yang dapat kita percaya. Orang akan sering menerima mereka sebagai pengkhotbah, pendeta, atau guru yang mengatakan kebenaran. Namun Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Mereka mungkin tampak seperti domba, tetapi di dalam hati mereka adalah serigala yang rakus dan yang buas. Kita harus dapat mengidentifikasi mereka, mengetahui apa yang mereka cari. Apakah saudara prihatin tentang nabi palsu pada hari ini ataupun zaman ini? Ya, seharusnya begitu. Keragaman pengajaran yang menyolok menunjukkan bahwa banyak penyesat. Kita perlu diingatkan tentang bahayanya dan tahu bagaimana cara menemukan serigala yang mungkin menghampiri kita. Yang pertama, kita belajar akan ada nabi-nabi palsu yang bermunculan. Sebagaimana Paulus memperingatkan dalam beberapa kesempatan, seperti kepada para penatua di Efesus, bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 hingga ayat 31, menyuruh mereka untuk memperhatikan karena bahkan dari antara mereka sendiri akan muncul orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang mengajarkan ajaran yang aneh, ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Kepada gereja di Korintus, dapat dibaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15, mengacu kepada guru palsu yang hadir pada saat itu, muncul sebagai pelayan kebenaran. Bahkan, Yesus mengatakan iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Lalu, peringatan kepada pelayan muda Timotius dapat dibaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 hingga 13. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 1-9. Peringatan tentang kemurtadan yang akan datang, menggambarkan karakter dan taktik guru-guru palsu yang mau menyesatkan orang lain. Sebagaimana penulis perjanjian baru lainnya, misalnya Petrus,
dalam menceritakan tentang kebangkitan guru-guru palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Menurut surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Lalu menurut Rasul Yohanes dalam memanggil orang-orang untuk menguji roh, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ini adalah tantangan global, bukan hanya tantangan lokal. Kita harus mewaspadai setiap serigala yang menyamar dengan memakai bulu domba. Kemudian Yudas juga menulis tentang beberapa penyesat yang telah datang. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut surat Yudas ayat 3 dan 4. Dengan begitu banyak peringatan, ini bukanlah topik yang bisa dianggap enteng, tapi bagaimana caranya? Bisakah kita melihat serigala seperti itu ketika mereka tampak begitu melucuti senjata seperti domba? Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang sudah memberitahukan kita bagaimana kita dapat mengidentifikasi nabi-nabi palsu. Dengan memeriksa buah hidup mereka, kita bisa mengenal mereka dari buah mereka menurut Matius 7 ayat 16 hingga 20. Apa yang benar-benar ada di hati mereka akhirnya akan terungkap keluar, karena apa yang keluar dari hati itulah dosa. Markus 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Waspadai aliran sesat. Guru palsu dan nabi palsu sering sekali berkhianat dengan keserakahan mereka, misalnya kemewahan gaya hidup mereka, dengan amoralitas mereka, misalnya perzinahan, dengan nafsu mereka akan kekuasaan, misalnya seperti yang dimanifestasikan oleh agama kerajaan. Dengan proses waktu, karakter sebenarnya dari banyak nabi palsu akan diekspos oleh buah kehidupan mereka sendiri. Dengan memeriksa buah ajaran mereka, kita perhatikan metode mereka. Mereka bekerja secara diam-diam. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi ini berbahaya sekali. Ini adalah musuh di dalam selimut. Karena guru palsu ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Pelayanan mereka, terutama keuangan, akan diselubungi secara rahasia. Daripada terbuka untuk satu dan semua, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus 8 ayat 20 sampai 21. Jadi ini adalah tulisan
Rasul Paulus ketika mewaspadai hamba Tuhan memegang uang, jadi harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Tetapi di dalam kebanyakan surat dan pengajaran-pengajaran lainnya, memang diharapkan hamba Tuhan tidak memegang uang ataupun menjadi bendahara. Cukuplah menjadi pelayan mimbar saja, sedangkan pelayanan meja dan memegang uang itu diserahkan kepada orang yang bukan pelayan firman. Tapi kalaupun harus merangkap tugasnya, berhati-hatilah dan dipertanggungjawabkan setiap sen atau setiap rupiah, setiap dolar dengan transparan di hadapan para sponsor ataupun di hadapan Tuhan, dengan tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan semuanya adalah untuk pelayanan. Mereka tertarik untuk hidup di dalam ketamakan, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 30, dan karena serakannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mereka menarik orang dengan daya tarik, dengan apa yang sering orang lakukan dengan keinginan besar, seperti upaya-upaya kesehatan dan juga upaya mengumpulkan kekayaan, daripada mempersiapkan orang Kristen dalam pengharapan. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ini adalah kesaksian para rasul di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Mereka menggunakan kata-kata yang menipu, bisa dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 13, 2 Petrus 2 ayat 3. Mereka memutar tulisan kitab suci ataupun Alkitab untuk mendukung pesan ataupun doktrin mereka, seperti yang iblis lakukan ketika mencobai Yesus. Jadi ayat bisa diputar balik, dicomot-comot dari konteksnya, dan bahkan penafsiran literal pada saat ini marak beredar di kalangan orang-orang yang ingin divaksin dengan vaksinasi COVID-19. Jadi ada banyak ajaran palsu yang sedang bermunculan pada saat ini dengan penafsiran-penafsiran yang tidak bertanggung jawab dan sangat literal untuk mendukung kepentingan mereka. Daripada menyampaikan firman Tuhan dengan benar di dalam 2 Korintus 2 ayat 14-16. Jadi mereka jarang, bahkan sama sekali tidak menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan yang benar. Memperhatikan doktrin mereka, bagaimana mereka memutarbalikkan kebenaran dan memutarbalikkan kitab suci, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Injil mereka mungkin dimulai dengan benar, tetapi menjadi bengkok di sepanjang jalan. Ajaran mereka sering diungkapkan di dalam istilah manusia, bukan menurut kebenaran kitab suci ataupun Alkitab. Mereka mengajarkan apa yang jelas bertentangan dengan kitab suci. Boleh kita cek di dalam Ulangan 13 ayat 1-4. Bahkan jika mereka tampak mampu melakukan tanda mujizat dan keajaiban. Tes terakhir adalah bagaimana pengajaran mereka dibandingkan dengan firman Allah dan para rasul. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Kesimpulan, tidak perlu menilai hati mereka yang mengaku berbicara untuk Tuhan. Kita hanya perlu menjadi pengawas dari buah-buah pelayanan mereka dalam tanda kutip. Buah dari kehidupan dan pengajaran mereka akan segera terlihat cukup jelas. Ini adalah bagaimana kita bisa mewaspadai serigala. Tentu saja ini mengasumsikan bahwa pengetahuan kita tentang firman Tuhan adalah cukup sehingga kita dapat menilai mereka dengan objektif. Untuk mengetahui apa yang dicari di dalam kehidupan seorang nabi palsu, untuk mengetahui apa yang didengarkan dalam ajaran seorang nabi palsu. Jika tidak, kita tidak akan berbeda dengan orang Israel yang Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4 ayat 6. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan sangat clear, sangat jelas, sangat gamblang mengajarkan kepada kita semua agar kita mewaspadai serigala yang banyak sekali di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dan bahkan bermasyarakat. Dan kita perlu hati-hati dengan orang yang dari dalam yang mengajarkan kebenaran yang lain untuk tujuan dan keuntungan mereka. Dengan demikian, maka marilah kita terus berhati-hati dan waspada agar kita senantiasa tekun belajar firman Tuhan, sehingga dengan mudah kita menampik ajaran yang palsu ataupun guru-guru palsu yang mencoba untuk mencari ladang Tuhan dan mengeruk keuntungan mereka sendiri atas nama Tuhan. Padahal sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan pribadi atas nama Tuhan. Kiranya setiap diri kita semakin waspada, semakin hari semakin hati-hati, dan kita tetap setia untuk belajar dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.